Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, biar selalu semangat mengikuti pelajaran matematika. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas statistika, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok, khususnya kita akan bahas materi rataan hitung atau min. Sebelum masuk ke materi, ya saya baca dulu ya, KD dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar yang harus dicapai kalian nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini, dan tujuan pembelajaran juga tentunya, yaitu yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pecacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui proses diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, serta memanfaatkan LKPD dan media pembelajaran berbantuan Canva pada materi statistika ukuran pemusatan data, diharapkan peserta didik nantinya mampu membaca data berdasarkan situasi tabel atau diagram yang disajikan dengan benar, menampilkan data hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar, menentukan nilai ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar dan penuh tanggung jawab, menganalisis ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat, menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat, kemudian menyajikan hasil penyelesaian masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan baik. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke materi, untuk pendekatan dan model pembelajaran serta metode yang digunakan dalam pembelajaran statistika ini adalah yang pertama pendekatannya saintifik dan TPACK. Kemudian metode pembelajarannya adalah project based learning. Kemudian metodenya adalah penugasan, diskusi kelompok, tanya jawab, dan kuis. Adapun untuk penilaiannya nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan itu dari hasil pretest dan posttest, di mana pretest dan posttest soalnya nantinya bisa diakses dari Google Form. Kemudian penilaian sikap, yaitu lembar observasi guru, penilaian diri siswa, dan penilaian antar teman. Untuk penilaian diri siswa dan penilaian antar teman juga nanti diakses lewat Google Form. Kemudian keterampilannya adalah keterampilan proyek, karena nanti kita akan membuat proyek di mana hasilnya akan dibuat dalam bentuk laporan terstruktur dan juga video. Oke, untuk selanjutnya, karena kita nanti akan berproyek, kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana sintaknya yang pertama adalah pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan dari siswa atau kalian nanti bisa menanyakan kiranya apa saja yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu ya. Untuk kemudian nanti setelah itu kita menentukan tema, mendesain rencana produknya, dengan menentukan tema, kemudian menyusun jadwal pembuatannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga nanti untuk hasil dan pelaporan. Kemudian nanti saya sebagai guru akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Kemudian kita akan menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi mulai dari pertanyaan dasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal, memonitor keaktifan dan perkembangan, menguji hasil sehingga evaluasi. Oke, selanjutnya untuk proyek statistik yang akan kita buat nantinya, ini saya akan berikan beberapa contoh tema. Nanti kalian boleh mencari tema yang lain, nanti konsultasikan dengan saya. Ketika temanya bisa dipakai, maka silakan dilanjutkan untuk proses pengerjaan proyeknya. Ketika ternyata tidak cocok, tidak pas, maka carilah tema yang lain atau bisa menggunakan tema yang dari saya ini. Yang pertama, menganalisis perbandingan tingkat akses siswa terhadap permainan Mobile Legends dan sosial media TikTok dan Instagram. Nanti di sini kalian dari tema ini dan tema yang lain itu nanti tujuannya kalian, sasarannya itu kalian nanti tidak hanya menghitung selesai sampai menentukan nilai, tapi kalian nanti menganalisis dan membandingkan. Ternyata apakah Mobile Legends lebih sering diakses ataukah TikTok? Ataukah
siswa lebih suka terhadap mata pelajaran produktif ataukah normatif dari hasil survei atau wawancara atau observasi kalian kepada narasumber di mana narasumbernya tidak sedikit. Saya harapkan nanti minimal paling tidak 100 lah. Kemudian untuk proyeknya nanti hasil produk disajikan dalam bentuk laporan terstruktur dan juga video proyek, di mana nanti akan ada reward untuk laporan terbaik dan juga video terbaik. Nah, sebelum kita masuk ke proyek, kita kilas dulu untuk materi yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu peran atau manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari? Ada bukan cuma beberapa, tapi banyak sekali peran statistik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya contohkan 4 ya. Statistik pengguna media sosial, statistik jumlah kelahiran dan kematian satu daerah, rata-rata nilai ujian, menganalisis hasil survei dan sebagainya, masih banyak lagi. Kalian bisa cari sendiri. Kemudian, untuk materi intinya nanti yang akan kita gunakan untuk penyelesaian proyek, kita menggunakan ukuran pemusatan data berkelompok yaitu rataan atau mean, di mana dirumuskan dengan rata-rata adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kali FI. Jadi nanti XI adalah nilai tengah, FI adalah frekuensi, dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Jadi nanti jumlah dari hasil kali nilai tengah dan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk contohnya di sini saya berikan contoh nilai ulangan 18 siswa. Di sini datanya saya cacah ya, 30, 30 dan seterusnya tidak dalam bentuk tabel. Nanti kalian nyatakan dalam bentuk tabel berkelompok. Kemudian tentukan nilai minnya. Kenapa berkelompok? Karena datanya cukup banyak. Kalau datanya hanya 5 bisa menggunakan data tunggal. Tapi karena ini cukup banyak, maka lebih efisien kita menggunakan data berkelompok. Oke. Langkah pertama, kita susun tabel distribusi frekuensinya dengan menerapkan aturan Sturges. Kita tentukan nilai terendahnya tadi 30, nilai tertingginya adalah 80. Maka jangkauannya adalah 80 dikurangi 30, hasilnya adalah 50. Menurut aturan Sturges, kita bisa tentukan nilai kelasnya K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N, di mana N-nya adalah 18 tadi sesuai dengan frekuensinya atau jumlah seluruh siswanya adalah 18. Diperoleh hasilnya K sama dengan 1 plus 3,3 log garitma 18 sama dengan 5,14, kita bulatkan ke atas jadi 6. Jadi nanti ada 6 kelas. Kemudian untuk lebar kelasnya kita bagi jangkauan dengan kelasnya tadi. Jadinya 50 dibagi 6, 8,33 kita bulatkan jadi 9. Nanti rentangnya berarti lebar kelasnya ada 9. Ini tabelnya dari 30 sampai 38 itu ada 9 bilangan. 30, 31, 32, 33 sampai dengan 38 dan seterusnya sampai dengan 83, maka frekuensinya 18, lalu kita lanjutkan. Setelah mendapat tabel frekuensi distribusi frekuensi, kita tentukan nilai tengah dan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi pada masing-masing kelas. Kita tentukan nilai tengahnya dulu dari 30 sampai 38, nilai tengahnya ada yang berwarna merah yaitu 34, 39 sampai 47 nilai tengahnya 43 dan seterusnya sampai dengan 75 sampai 83 nilai tengahnya adalah 79. Nilai tengah ini kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi selanjutnya. Nah, di sini nilai X-nya tadi kita masukkan semuanya. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 34 kali 2, 68, 43 kali 3, 129, 52 kali 4, 208, dan seterusnya. Kita jumlah di bawah sigma XIFI itu jadi totalnya 1053, sedangkan frekuensinya adalah 18. Maka rata-rata dapat dihitung atau rataannya dapat dihitung dari 1053 dibagi 18 dan hasilnya adalah 58,5. Jadi rata-rata nilai ulangan 18 siswa adalah 58,5. Ini adalah konsep untuk nanti mengerjakan proyek kalian. Jadi tidak selesai hanya menentukan nilai, tapi nanti kalian harus menganalisis, kemudian membandingkan, dan menarik kesimpulan hingga nantinya menjadi sebuah laporan yang utuh dan juga sebuah video yang kreatif. Pokoknya dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Nanti diupload di TikTok, nanti laporan terbaik dan video terbaik akan mendapatkan reward dari, selain nilai juga akan mendapatkan reward dari saya. Begitu. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu di
di program untuk proyeknya. Jadi saya akhirin dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.